Great Professor Bias adalah seorang musuh dari series Lifeman yang punya kisah cerita unik karena dulunya dia adalah seorang profesor dan juga merupakan manusia. Namun kenapa dia bisa jadi villain yang begitu jahat? Mari kita bahas. Super Sentai dikenal dengan musuh-musuhnya yang penuh fantasi, kekuatan supranatural, dan makhluk luar angkasa. Tapi bagaimana kalau musuh utamanya justru seorang manusia biasa yang terobsesi dengan otak manusia? Inilah kisah kelam dari Great Professor Bias, musuh utama dalam seri Lifeman. Great Professor Bias atau Dai Kyoju Bias adalah antagonis utama dalam Choujou Sentai Lifeman. Ia adalah ilmuwan super jenius yang tampak masih muda tapi sebenarnya telah hidup selama beberapa generasi. Ia dikenal sebagai pengajar hebat dan bahkan dipuja layaknya dewa oleh para bawahannya. Namun dibalik itu semua, Bias punya agenda rahasia di mana ia hanya menggunakan para muridnya sebagai pion untuk mencapai ambisi gilanya, yaitu Giga Brainwave, sebuah metode untuk memperoleh keabadian dengan menyerap energi pikiran dari manusia ber-IQ tinggi. Great Professor Bias ini adalah seorang ilmuwan yang memiliki cita-cita untuk menjadi abadi. Satu-satunya yang benar-benar dipercaya oleh Bias hanyalah bodyguard setianya, yaitu Guard Noid Gas, dan Bias ini nggak percaya sama manusia lainnya. Dulu, Bias hanyalah manusia biasa. Namun obsesinya pada keabadian membuat ia menemukan energi pikiran yang disebut Giga Brainwave. Untuk bisa menyerap energi itu secara sempurna, ia membutuhkan 12 otak manusia dengan IQ 1000. Secara diam-diam, ia mendidik 11 orang cerdas untuk mencapai IQ ideal tersebut, hanya untuk kemudian mencuri otak mereka dan menempatkannya di Brain Room, sebuah ruangan khusus tempat energi Giga Brainwave dikumpulkan. Masih kekurangan satu otak, Bias selalu merekrut Kenji Sukigata, Rui Senda, dan Go Omura, yang mana ketiga orang ini adalah teman sekolah para anggota Lifeman saat masih di akademia, sebuah proyek PBB yang mengumpulkan para remaja terpintar di seluruh dunia. Tanpa mereka sadari, mereka adalah pion terakhir dalam rencana keji Bias. Kejahatan Bias tidak terhenti sampai di situ. Ia memerintahkan eksekusi Miku Kitamura, seorang gadis dari tahun 2003, dan bahkan membunuh Go karena tanpa sengaja mengetahui rahasianya. Namun lambat laun tubuh Bias mulai menunjukkan kelemahannya. Ia mencoba mempercepat proses Giga Brainwave dengan mengambil otak Kem, yaitu bentuk monster dari Kenji Sukigata yang sudah mencapai IQ 1000. Tapi rencananya gagal total. Arwah para korban yang pernah ia bunuh bangkit dan menyerangnya. Pada akhirnya Bias berubah menjadi wujud aslinya, seorang pria tua renta, dan tewas bersama gas di dalam markas Brain Base yang meledak sambil mendengar suara-suara pujian semu dari ilusi yang ia ciptakan sendiri. Sebagai seorang pemimpin tertinggi dari villain Super Sentai, dan dia juga merupakan sosok yang sangat pintar. Meskipun bukan petarung fisik, Bias memiliki kekuatan luar biasa sebagai ilmuwan dan pemimpin jenius. Ada beberapa kekuatan yang ia punya. Pertama, yaitu otak jenius, di mana dia mampu menciptakan robot dan sistem teknologi tingkat tinggi. Yang kedua, dia bisa mengeluarkan serangan dari mulut dan tangan kirinya yang dimodifikasi, yaitu serangan api. Dia juga memiliki kekuatan untuk mengontrol pikiran yang dia gunakan untuk memanggil Brain Base dan mengontrol markas. Dia juga mampu menciptakan monster mingguan, yaitu monster Brain Base, tanpa bantuan gas. Dan tentu saja dia bisa meningkatkan kecerdasan manusia biasa seperti Arashi Busujima hanya dalam waktu singkat. Itu tadi kita berkenalan dengan musuh di Lifeman, yaitu Great Professor Bias. Bukan hanya sekedar musuh yang jahat, tapi cerminan dari ambisi manusia yang melampaui batas moral. Pelajarannya adalah dia mengingatkan kita bahwa obsesi ketika tidak terkendali bisa menjadikan manusia lebih berbahaya dari monster manapun. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, kalian boleh bantu tulis di komentar nih, kita bahas monster apa lagi. Dan jangan lupa follow semua media sosial Tokusatsu, ada di Instagram, di TikTok, di YouTube, dan di Beastation. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Mari kita berubah.